Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep multimedia interaktif pada mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif untuk kelas 12 SMK jurusan Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, nama saya Teguh Muryanto. Di video ini saya akan membahas tentang konsep multimedia interaktif pada mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif untuk SMK jurusan Multimedia. Pengertian multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan juga suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Jenis-jenis multimedia. Multimedia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada multimedia linier, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya TV dan juga film. Yang kedua, ada multimedia interaktif. Adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah aplikasi game dan CD interaktif. Penerapan multimedia. Multimedia dapat digunakan pada semua bidang kehidupan manusia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini. Memungkinkan multimedia selalu hadir dan menjadi kebutuhan setiap orang. Penerapan multimedia di bidang bisnis. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, dan katalog. Dan juga ada komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan ada juga video conference yang memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu tempat yang sama. Bidang pendidikan. Aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton seperti selama ini yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Contohnya seperti aplikasi multimedia untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Penerapan multimedia di rumah. Aplikasi multimedia dalam rumah sangat beraneka ragam. Contohnya, komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat penyalur multimedia. Terdapat juga mesin-mesin permainan yang menggunakan televisi sebagai penyalur multimedia. Seperti contohnya ada Nintendo, PlayStation, dan juga Sega, di mana semua permainannya menggunakan elemen-elemen multimedia. Penerapan di tempat umum. Aplikasi multimedia di tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel, pusat perbelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Misalnya kios informasi pada pusat hiburan yang memberikan letak-letak suatu toko atau sarana hiburan yang terdapat di dalam cakupan wilayah kios informasi tersebut. Keunggulan multimedia dalam bidang pembelajaran. Contoh yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan Gunung Merapi, harimau, racun, dan lain-lain. Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan diantaranya
proses pembelajaran menjadi lebih menarik, kemudian lebih interaktif. Kemudian jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Selanjutnya adalah kualitas belajar dapat ditingkatkan dan sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Perangkat yang terdapat pada multimedia interaktif. Yang pertama adalah perangkat keras multimedia. Contoh yang terdapat dalam perangkat keras multimedia adalah yang pertama, perangkat konektor. Contohnya di sini ada USB, kemudian ada HDMI. Yang kedua adalah perangkat input. Ya, contohnya adalah keyboard, mouse, mikrofon, dan juga scanner. Berikutnya ada perangkat output. Contohnya adalah speaker, monitor, printer, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada perangkat penyimpanan. Nah, di sini contohnya ada hard disk, kemudian ada RAM, kemudian ada ROM, dan juga ada flash disk. Berikutnya adalah perangkat komunikasi. Nah, yang termasuk dalam perangkat komunikasi ini adalah modem yang sering kita gunakan. Setelah perangkat keras, berikutnya adalah perangkat lunak multimedia. Nah, contoh yang termasuk dalam perangkat lunak multimedia yang pertama adalah bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman ini contohnya ada bahasa Pascal, C++, Java, Visual Basic, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak system. Nah, perangkat lunak ini disebut juga dengan operating system. Di antaranya adalah DOS, Windows, Linux, ataupun Macintosh. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi. Contohnya adalah Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Flash, dan lain-lain. Format sajian multimedia interaktif yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya yang pertama ada tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagai layaknya tutorial yang sering dilakukan oleh guru ataupun instruktur. Yang kedua adalah drill dan practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Yang ketiga ada simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang. Berikutnya adalah percobaan atau eksperimen. Format ini lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi, atau kimia. Dan terakhir adalah format permainan. Bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program multimedia berformat ini, diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian, pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang belajar. Demikian pembahasan tentang konsep multimedia interaktif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi siswa kelas 12 SMK jurusan multimedia. Saya Teguh Muryanto, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.